sudah muncul. Sekarang saya untuk Anda yang sedang nonton di channel YouTube, channel YouTube ini mah channel Instagram ya, channel Instagramnya PRFM di @PRFMnews. Selamat siang, apa kabar ya? Saya yakin Anda semua hari ini mungkin berpikir sedikit, loh ini Toto ada di mana ini sekarang? Ya, sekarang saya ada di Balai Besar POM di Bandung, di kawasan Pasteur ya, netizen PRFM. Karena ada hal penting yang harus saya tanyakan dan obrolkan bersama Kepala Balai Besar POM di Bandung, Dr. Anda Ardaningsih APT MHSM, yang biasa saya panggil dengan Ibu Naning, yang sebentar lagi akan ngobrol-ngobrol sama kita. Tentang apa? Tentang setiap hari kegiatan yang selalu kita lakukan, membeli barang. Ya nggak sih? Ya, kita tuh kalau beli barang sering lihat tuh ada tulisannya tuh kan ya, BB POM, apa sih itu, apa pentingnya buat kita. Dan tentu saja ada rangkaian kegiatan yang juga nanti akan atau sudah dilakukan sebagai rangkaian kegiatan BB POM di Bandung. Kita akan tanya-tanya dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Saya sapa dulu ya, Bu Naning, apa kabar? Sehat? Baik, Mas Toto. Senang sekali kayaknya seger. Tapi meskipun di tengah kesibukan, saya senang saya bisa ketemu Bu Naning nih hari ini. Alhamdulillah, saya juga senang banget bisa ketemu Mas Toto. Oke. Nah, hari ini kita akan banyak bicara tentang apa sih itu BB POM di Bandung ya. Banyak orang yang ya tingkat konsumsi kita tuh kayaknya tinggi banget gitu ya. Nah, sayangnya seringkali kita hanya memikirkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang sebetulnya harus jadi perhatian kita. Sebagai konsumen sebetulnya apa sih yang harus kita perhatiin menanding untuk membeli produk itu? Oke. Nah, ini Mas Toto ya, sekarang ini di zaman pandemi ini banyak sekali perubahan gaya hidup, terutama dari sisi online ya. Nah, sekarang semua orang membeli barang-barang itu dengan online. Nah, yang perlu kita perhatikan terutama dalam membeli makanan, satu, membeli kosmetika ataupun membeli obat tradisional. Nah, itu ada hal-hal yang mesti menjadi perhatian kita, terutama makanan ya. Makanan itu setiap hari kita makan ya. Nah, apa sih yang makanan itu sebenarnya ada beberapa kategori ya, Mas Toto. Yang satu ada pangan olahan siap saji. Nah, yang kedua adalah pangan olahan yang berkemasan. Nah, sekarang ini rata-rata semua makanan berkemasan, ya enggak? Nah, ada hal-hal yang penting yang harus kita kita memberikan perhatian dalam membeli makanan yang berkemasan. Yaitu kita harus memperhatikan kemasannya. Kemasannya itu apakah dia itu kemasannya masih bagus atau sudah bocor? Ataukah dia itu kalau kaleng itu penyok, ataukah kalau karton itu dia juga bocor. Nah, itu satu kemasan. Yang kedua, kita harus perhatikan baca juga Pak, Mas Toto, labelnya. Label. Jadi setiap produk yang memang sudah terdaftar, terregistrasi Badan POM itu pasti ada informasinya di label. Informasinya apa? Nama produk pasti ada, ya kan? Betul. Komposisi ada, kemudian berat bersihnya ada, kemudian peringatan kalau memang dia ada peringatannya, misalnya oh ini makanan khusus untuk bayi, atau oh ini tidak boleh untuk wanita hamil misalnya, atau oh ini memang khusus untuk ibu hamil, ada kan susu yang untuk ibu hamil. Nah, terus kemudian di situ ada nilai gizinya juga kan. Nah, nilai gizi bisa dilihat. Atau untuk orang yang misalnya punya penyakit darah tinggi, itu bisa dilihat berapa sih kandungan garamnya gitu ya. Atau berapa sih kandungan gulanya untuk orang yang punya penyakit diabetes. Nah, itu adalah bagian dari label. Nah, yang ketiga adalah izin edar. Nah, jadi tadi itu ya obat, makanan, kosmetika, satu lagi tadi obat tradisional itu ada izin edarnya. Nah, izin edar itu dikeluarkan oleh Badan POM. Nah, itu tandanya yang tadi Mas Toto sebutkan ya, ada tulisan BPOMRI, ada kodenya. Nah, kodenya itu macam-macam. Kalau makanan tuh huruf depannya M, makanan dalam negeri MD,
negeri ML gitu ya. Terus ada angka 12 digit. 12 digit pasti ada artinya juga lah ya. Kemudian itu kalau makanan, kalau kosmetik ada juga. Nanti BPOMRI kodenya N. N A N B N C N D N E. Nah, itu tuh dia A B C-nya itu menjelaskan bahwa itu produk tuh asalnya dari mana. Nah, contohnya kalau A itu dari ASEAN misalnya ya, B dari mana gitu. Jadi sudah ada ini. Itu tadi registrasi ya, nomor registrasi itu juga ada di dalam label tadi. Nah, kemudian kalau obat tradisional sama juga, kodenya T, TR, TI, tradisional dalam negeri. Kalau TI tradisional impor. Nah, itu ya. Kemudian setelah izin edar itu ada satu lagi yang perlu diperhatikan adalah tanggal kadaluarsa. Nah, ini paling penting. Apakah kita itu perhatian nggak sama tanggal kadaluarsa itu? Ya kan? Jangan sampai kita itu membeli makanan ataupun barang kosmetik, obat tradisional yang ternyata sudah lewat kadaluarsanya ya kan? Atau yang mendekati kadaluarsa. Nah, itu kan jadinya nanti belum selesai makan atau belum selesai dipakai sudah kadaluarsa. Iya. Oke. Tapi ya kalau misalnya nanti kita sambung lagi Bu ya, karena saya ingin tanya dulu ke teman-teman netizen PRFM dan juga sahabat Bepom ya. Perhatikan baik-baik. Tadi ya ada namanya kemasan, ada namanya label, ada namanya izin edar, ada namanya kadaluarsa. Tapi apakah kita cukup mengerti dengan itu? Yang saya tahu sih minuman ya enak, makanan ya enak, apalagi ya Bu ya, obat tradisional ya biasanya kalau lagi nggak enak badan ya kita minum, kita makan gitu ya. Nah, sepertinya memang kita hari ini sedang tanda kutip nih ya, orang-orang bilang apa, dijajah dengan merek, dijajah dengan produk gitu ya. Tapi lah kok kita ingetnya cuma, saya tuh kalau makan Bu ya ingetnya cuma enak sama nggak enak. Nggak ada yang nggak enak ya. Sadis ya Bu ya. Nah, supaya lebih mudah untuk netizen PRFM dan sahabat Bepom, apa yang bisa kita ingat, apa yang bisa kita dapatkan informasinya dari Bepom di Bandung, supaya kita mudah ingat begitu Bu Naning. Gimana caranya nih? Dulu sih saya dengar ada singkatan yang mudah diingat tuh. Itu yang selalu kita gaungkan ya kepada semua masyarakat, teman-teman, apalagi milenial. Ada istilahnya namanya, kita nyebutnya cek klik. Cek klik. Oh begini ya? Begini ya. Nah, cek klik itu cek KLIK-nya tadi. Jadi cek klik itu? Iya, cek klik itu K kemasannya, L labelnya, I izin edarnya, K yang terakhir kadaluarsa. Jadi gampang netizen PRFM dan sahabat Bepom. Caranya adalah tadi cek klik, dicek kliknya. K-nya itu tadi adalah kemasan, L-nya itu label, I-nya izin edar, dan K yang terakhir itu adalah kadaluarsanya. Tuh ingat tuh ya. Tapi saya yakin sebetulnya karena netizen itu kan sudah sangat teredukasi ya Bu ya. Harusnya hal seperti ini sudah menjadi perhatian dan sudah nggak kayak dulu lagi ya. Kadaluarsa kayaknya sekarang orang sudah mulai nggak ya Bu ya? Sudah kan. Jadi kalau kadaluarsa itu biasanya di label itu Mas, dia suka nyebutnya belum tentu kadaluarsa. Dia bisa pakai kata-kata best before. Best before itu adalah sebaiknya digunakan sebelum. Nah, itu satu best before. Yang kedua tadi kadaluarsa itu bahasa Inggrisnya expiry date. Nah, jadi itu expired date. Itu kadaluarsa. Itu jadi satu hal yang menjadi pengingat kita ya, bahwa membeli produk, kita sebagai konsumen kita harus cerdas, kita harus tahu bagaimana menyikapi, jangan cuma beli-beli aja gitu. Ada satu lagi Mas Toto yang saya ingin share. Tadi kan kita bicara izin edar ya. Izin edar itu tadi kan BPOMRI, AMD misalnya, terus 12 izin. Gimana sih cara ngeceknya? Kalau nomor izin edar itu memang benar nih, bukan palsu. Kita bisa ngecek? Bisa. Apa gitu ya. Jadi gini, ada beberapa aplikasi dari di Badan POM ya, itu satu aplikasi yang namanya
cek BPOM. Oh. Nah, itu diunduh ada dua, satu cek BPOM, satu BPOM mobile, ya mobile gitu ya. Oke. Nah itu semuanya bisa diunduh dari apps apa namanya itu Play Store or App Store ya, bisa diunduh dari situ. Nah kalau cek BPOM itu kita harus memasukkan ngetik gitu ya, ngetik di situ nama produknya lah atau nomor yang ada di situ lah gitu ya, pokoknya identitas yang ada di label itu. Kalau dia memang benar, nanti itu akan keluar datanya. Oke. Gitu. Oh, nama produknya ini, produsennya ini, komposisinya ini, nomor izin edarnya ini. Itu data keluar. Itu cek BPOM. Tapi kalau kita pakai BPOM mobile, nah itu pakai scanning. Tinggal di scan. Nah, tinggal di scan, bukan barcode. Jadi yang di scan itu 2 dimensi barcode. Jadi kalau barcode kan yang panjang begini. Betul. Kalau 2 dimensi barcode itu yang segi 4. Nah, di beberapa produk itu sudah ada yang memakai 2 dimensi barcode. Nah, ini memang bertahap sebenarnya ya di Indonesia, tapi sekarang untuk makanan sudah banyak, untuk kosmetik sudah banyak. Oke. Nah, nanti semuanya akan pakai itu. Sama. Kalau itu di-scan langsung keluar datanya. Gitu. Keren ya. Keren dong. Ya. Kayaknya kalau sekarang semuanya udah digital gitu ya. Itu Sekarang makanya. semuanya udah tinggal scan gitu kan. Makanya gaul sama kami dong, sama Bepom nih. Gitu. Kita harus sering gaul sama orang-orang yang sedang melindungi kita ya. Ini kan kita mau konsumsi sesuatu, Bunda Nina teman-teman yang apa namanya melindungi kita dari bahaya-bahaya itu. Oke, tapi kita tahu bahwa perkembangan begitu pesat. Sekarang semua serba digital. Memang ya kita tahu kan bahwa Indonesia itu sudah 75 tahun kita merayakan kemerdekaan. Artinya semua hal kita harus maju dong, masa gitu-gitu aja. Ya itu kan dong. buktinya. Tapi saya yakin di momen ini BPOM di Bandung punya event Bu ya. Ada dong. Boleh dong, boleh saya tahu ini bocorannya ada event apa aja ini. Jadi kami ini sebenarnya pengen mengajak sobat Balai Pom Bandung juga nih. Ini boleh. Netizen PRFM juga boleh ya. Netizen juga boleh nih ya, apa namanya, ini lomba nih kita khususkan nih netizen yang ada di Jabar. Nah gitu. Kami ada 2 lomba yang bisa diikuti dalam rangka, sebenarnya dalam rangka 17 Agustus nih, walaupun udah agak tanggalnya udah agak tua ya. Nah, yang pertama kami punya lomba video vlog. Nah, ini kok ya lombanya kekinian lah, Kekinian anak-anak banget milenial ya. lah gitu ya. Nah, ini ada persyaratannya, yaitu harus memfollow dulu ya, memfollow IG-nya @BPOM Bandung atau Twitter BPOM Bandung atau FB BPOM Bandung atau YouTube Balai Besar Pom di Bandung. Oke. Nah, Nanti kita kolaps. Oke, sip. Nanti mungkin bisa ditayangin ya. Boleh. Oke. Jadi ini adalah lomba video vlog. Ini bisa perorangan, bisa kelompok, ya. Terus temanya boleh pilih. Yang tadi kita omongin, ceklik. Nah, boleh. Atau yang kedua adalah tolak hoax. Nah, sekarang ini kan banyak banget hoax. Ya, itu tema kedua adalah tolak hoax. Tema ketiga adalah 3M protokol kesehatan. Ayo, apa 3M protokol kesehatan? Masker, cuci tangan, satu lagi adalah menjaga jarak. Sip. Wah, di belakang ngasih tahu saya. Nah, itu 3 temanya ya, boleh Ya, di vlogkan. Jadi videonya dibikin video durasinya 1-3 menit. Terus kemudian videonya di-upload di Instagram, tidak di private, dan di tag ke Instagramnya BPOM Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya gampang banget. sangat gampang banget. Tinggal ikut ini mah. Nah, yang kedua adalah lomba foto unik. Oke. Nah, lomba foto unik itu juga sama, boleh boleh perorangan, boleh berkelompok. Temanya adalah aku bangga obat dan makanan Indonesia. Kan keren. sekarang ini kan kita harus bangga dengan produk Indonesia. Betul. Nah, karena ini Bepom, jadi obat dan makanan asli Indonesia. Itu temanya. Sama ya, tadi diupload di Instagram. Syaratnya tadi harus follow dulu itu sama. Terus videonya tidak boleh mengandung
sara atau pornografi. Ya. Fotonya ya. Dan ada orisinilitas. Nah, hadiahnya Mas menarik banget nih. Nah, jadi kalau ikut lomba pasti kan yang ditunggu hadiahnya. Iya dong. Apa, Bu? Hadiahnya juara 1 action cam. Wih. Juara 2-nya Polaroid cam. Oke. Juara 3-nya speaker Bluetooth. Nah, itu nanti sendiri-sendiri nih hadiahnya. Iya. Yang ini punya sendiri, ini sendiri. Yang lomba foto gitu. sendiri, yang lomba video Ya. vlog sendiri ya Ya. hadiahnya ya. Nah, batas pengumpulan karya itu tanggal 29 Agustus. Oke, berarti masih ada waktu. Gampang lah ya kalau milenial mah. Gampang. Oh, sip. Karena ini masih dibuka, berarti Anda semua Sobat BBPOM dan netizen PRFM masih bisa ikutan ya dengan cara-cara tadi. Cari informasinya di IG-nya BBPOM, di IG-nya @prfmnews atau telepon aja ke 4221075 di Radio PRFM. Di situ kita juga buka tempat dan informasi supaya mudah nanti ya para netizen untuk bisa cari informasinya dan bisa ikut lomba ini. Nah, yang perlu diketahui, saya harus bayar berapa Bu ikut lomba ini kira-kira? Apakah 1 juta, apa 2 juta, 3 juta atau berapa Bu? Pokoknya kalau dengan BPOM ini nggak ada bayar-bayaran, gratis. Ya, Gratis ya. Kecuali Mas Tata mau nambahin hadiah. Oh iya. Nanti saya minta sama Pak Aris Hermansyah untuk bisa nambahin hadiah-hadiah untuk lomba ini, boleh nih kayaknya Bu ya. Oke. Nah, itu tadi karena tema ini selain bisa tadi didokumentasikan kemudian diikut lombakan, ada lomba video vlog, ada lomba foto, kita juga harus tahu dan mengerti nantinya apa sih sebetulnya yang selama ini dilakukan Balai Besar POM di Bandung untuk kita supaya masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung itu sehat. Ya mungkin orang sering kali tanya, memang tugasnya BBPOM itu apa sih Bu? Ngerti ya? Saya itu ngertinya cuma ada di cetakan itu tadi di produk-produk itu, tapi kan dalam-dalamnya kan pasti penting itu untuk diketahui netizen. Oke, ya aku jelasin ya Mas Toto, supaya teman-teman itu paham apa sih ini, ada badan, ada balai pengawas obat dan makanan. Judulnya aja adalah pengawas obat dan makanan ya. Pasti tugas kita adalah mengawasi obat dan makanan yang beredar di pasaran yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Suatu produk itu beredar ya, prosesnya panjang. Prosesnya mulai dari pembuatannya, distribusinya sampai retailer. Nah, itulah yang kita lakukan sepanjang rantai itu. Jadi Badan POM, Balai POM itu mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksinya, mensertifikasi sarana produksinya dengan dia harus menerapkan cara-cara pembuatan yang baik. Nah, good manufacturing practice. Apalagi untuk obat. Demikian juga untuk kosmetik, demikian juga untuk obat tradisional, demikian juga untuk pangan. Nah, itu satu sarana produksinya. Sudah itu mereka sudah dinyatakan oke, kamu udah lulus deh, sarana produksimu boleh memproduksi. Mereka memproduksi. Tapi sebelum beredar, mereka harus mendaftarkan dulu produknya. Nah, Badan POM meregistrasi dulu produknya. Tentu saja ada persyaratan-persyaratan administratif ya, baik yang sifat administratif ataupun teknis. Tapi jangan khawatir, sekarang pendaftaran produk di Badan POM itu tidak terlalu lama. Dan semuanya sudah bisa dengan online. Sebagian besar sudah online. Apalagi di masa seperti ini. Ya, apalagi UMKM itu juga nggak perlu takut nih. Kadang-kadang UMKM takut banget gitu loh. Takutnya apa? Susah gitu kan. Susah gitu. Nah, sekarang juga itu enggak. Untuk UMKM apalagi untuk registrasinya dia dikasih bonus diskon. Diskon untuk pembayarannya maksudnya ya. Itu tadi ya, mau registrasi. Yang kemudian setelah dia beredar di lapangan, kita melakukan pengawasan produknya. Apakah produk yang beredar ini sesuai nggak dengan waktu dulu dia mendaftar, gitu kan? Kita melakukan sampling dan melakukan pengujian. Nah, dites di laboratorium apakah memang dia memenuhi ketentuan, memenuhi persyaratan. Itu satu terhadap produknya. Terus tugas kita yang lain terhadap komunitas, terhadap masyarakat itu melakukan pemberdayaan dalam bentuk
apa namanya, sosialisasi KIE. Nah itu kita lakukan di masa pandemi itu malah menjadi semakin efektif karena kita memakai Zoom, memakai webinar ya kayak seperti ini. Lebih banyak orang yang bisa mendapatkan informasi. Ya, Itu satu terhadap masyarakat, yang kedua terhadap pelaku usaha juga. Jadi pelaku usaha juga kita kasih pelatihan-pelatihan, kita bimbing, kita bina untuk mereka bisa menjadikan produsen yang bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Wow, jadi serigit itu pekerjaan dan tugas pokoknya ya, luar biasa ya. Iya. Artinya dari ujung sampai ujung, dari produsen sampai konsumen, iya, benar. bahkan ketika itu masih ada di toko. Iya. Itu kan ya. Iya. Iya. Sebelum kita lanjut, saya ingin baca interaksi boleh? Ini Oh, ternyata boleh. sudah banyak yang ikut Oh, iya. nonton dan ikut Oke. ngobrol di @PRFM News juga, selain di IG-nya BPOM ya. ini ada Teh Widya. Teh Widya ingin tanya, kalau susu kemasan untuk anak, jika kemasan rusak tapi belum kadaluarsa, gimana Bu? Boleh dikonsumsi nggak? Ini soal kemasan. Oke. Tadi kita bilang kan, kalau mau mengkonsumsi kita harus cek klik ya. Klik yang pertama kemasan. Kalau kemasannya sudah rusak, apalagi sampai apa tadi? Kadaluarsa. Bukan ini tadi apa? Teh Widya tadi bilang apa kemasannya? Teh Widya tadi kemasan susu kemasan anak, kalau kemasannya rusak tapi kadaluarsa. Kemasannya rusak, walaupun belum kadaluarsa sudah tidak boleh. Apalagi susu. Oh. Ya, susu itu adalah produk yang sangat rentan terhadap cemaran mikrobiologi. Sangat tidak dianjurkan, ya, walaupun belum kadaluarsa. Kalau kemasan sudah rusak, sudah deh stop gitu. Makanya di retail kita suka misalnya kita sedang sidak gitu, kita singkirkan produk-produk yang kemasannya itu misalnya bocor, kemasannya penyok, itu kita singkirkan. Jadi kemasan Jadi tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Karena kalau kemasan rusak itu mikroba itu kemungkinan akan masuk. Oke, jadi buat Teh Widya jangan cari yang kemasannya penyok. Betul. Kalau diskon jangan juga. Jangan. Mau di diskon berapa? Jangan. Lebih baik dilaporkan sama yang punya supermarket. Mas, ini rusak, jangan dijual, biar dia disimpan di ini kan. Ya, jangan dijual. Oke, kalau sama Bu Naning saya tinggal mancing-mancing aja gitu. Jadi Bu Naning yang harus jelasin. Oke. Berikutnya ada ini mungkin Kang Rifki. Oke. Ya. Masih banyak orang yang mencampurkan warna pewarna makanan di jajanan. Mungkin maksudnya masih banyak yang mencampurkan pewarna makanan di jajanan. Nah, mungkin pewarna, kayak kita tahu kan ada yang bukan pewarna makanan malah. Ya, betul. Tanggapannya? Oke, saya menanggapi dulu ya. Pewarna di dalam makanan tidak dilarang ya, tidak dilarang. Tetapi kecuali adalah pewarna tekstil dipakai untuk makanan, itu yang dilarang. Kalau makanan itu wajar dikasih pewarna karena itu untuk membuat menarik kan warna makanan. Tetapi pewarna makanan itu banyak, bisa pewarna alami atau bisa pewarna makanan yang memang diizinkan. Nah, ada dua pewarna kait yang suka disalahgunakan dalam mewarnai pangan, yaitu warna merah jambu namanya rhodamin B, dan satu lagi warna kuning namanya methanol yellow. Itu yang sering kita lakukan sidak, kita periksa. Nah, itu kadang-kadang masih ditemukan. Tapi kalau di Jawa Barat ini kelihatannya yang paling banyak adalah warna rhodamin B. Masih banyak di produk terasi. Terasinya kalau warnanya indah merona itu justru pewarna kain gitu. Waduh, oke. Jadi jangan tergiur sama warna, tapi justru tergiur sama tadi cek klik itu tadi ya. Kita harus kayak begitu. Oke. Terima kasih ya untuk yang sudah ngobrol dan tanya. Nanti kita share lagi pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah ngobrol-ngobrol di @PRFM News. Silakan boleh komen, boleh like. Yang teman-teman dari IG-nya BPOM juga mangga silakan ikut ngobrol-ngobrol di sini. Saya masih bersama Ibu Naning, Kepala Balai Besar POM di Bandung. Saya sekarang datang ke kantornya, sejuk sekali, indah sekali begitu ya, dan kayaknya cocok kita kali-kali di sini bikin semacam podcasting gitu untuk bisa kasih pencerahan buat kita semua, karena kita sebagai konsumen kan nggak hanya mengonsumsi, tapi kita juga harus tahu beberapa hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai konsumen.
Nah, kalau kita sudah tahu tanggung jawab kita sebagai konsumen, mari kita tanya sebetulnya tanggung jawab dari BPOM di Bandung, kemudian juga apa ya, pelayanan publik yang bisa diberikan, janjinya seperti apa. Kalau tadi kan kita lihat prosesnya rumit dan panjang ya. Nah, apakah ini juga berkorelasi dengan tadi apa namanya jenis dan janji publik yang diberikan Balai Besar POM di Bandung untuk warga masyarakat, untuk para konsumen, untuk para pelaku usaha, ini kan juga kita harus mengerti gitu ya. Gimana Bu? Ya, kalau Balai Besar POM Bandung itu kan memang sebenarnya ya, kalau kita bicara masalah pelayanan, kita sebenarnya pelayan publik. Yeah. Ya, kita pelayan ya, bukan bos. Gitu. Gitu ya? Iya, Okay. pelayanan. Apa saja sih layanan yang bisa diberikan Balai Besar POM Bandung kepada masyarakat? Masyarakat itu macam-macam, Mas. Ada masyarakat yang dalam arti masyarakat umum, masyarakat luas, ada masyarakat pelaku usaha. Yeah. Atau bisa juga teman-teman kita lintas sektor. Nah, kita yang pertama, kita ada pelayanan informasi. Jadi kalau mau menanyakan informasi apapun, itu bisa menanya ke kita terkait dengan obat dan makanan, terkait dengan sarana produksinya, dan terkait dengan apapun. Misalnya ditemukan gini, saya ini ragu-ragu nih beli makanan kok kayak gini ya, itu boleh Mas, mau ditanyakan. Boleh ditanya dulu, jangan langsung laporin kan, tanya dulu ini makanannya benar nggak, terdaftarnya benar, itu juga boleh. Nah, sekarang kita mempunyai ini apa namanya, di zaman lagi pandemi gini kita kan agak membatasi diri untuk bertatap muka. Nah, itu kita mempunyai aplikasi ya, bukan aplikasi, itu WA. WA. Itu namanya Kabayan, Kepala Balai Melayani. Nah, jadi mungkin Kabayan ini nomornya saya ini kan ya di 0811 2440 533. Nah, tinggal WhatsApp di situ. Tinggal WhatsApp di situ, nanti akan direspon. Ya, responnya tergantung dari hal-hal yang ditanyakan. Kalau misalnya hal-hal yang ditanyakan itu memerlukan klarifikasi dulu, nah, misalnya gini, ada orang melaporkan, Bu di sana tuh ada orang jualan gini loh Bu, bener nggak, tolong dicek. Nah itu nanti kita perlu waktu dong untuk melihat gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya bisa langsung dijawab, akan langsung dijawab. Satu tadi ya, pelayanan informasi. Yang kedua, pengaduan. Nah, pengaduan konsumen itu juga boleh itu sama dengan metodenya itu nanti dengan WhatsApp ini bisa. Sebenarnya kalau lagi kita nggak kurangi tatap muka sebenarnya bisa datang sih. Cuman karena sekarang ini kita mengurangi tatap muka, bolehlah dengan email juga boleh, dengan IG juga boleh kalau mau ini touch aja di situ. Kemudian tadi ya sudah ya pelayanan pengaduan dan informasi. Yang kedua adalah pelayanan sertifikasi. Nah, sertifikasi itu yang disertifikasi adalah satu sarana produksi atau sarana distribusi ya. Kalau sarana produksi itu misalnya sarana produksi pangan, dia mau mendaftarkan produknya, nah itu akan disertifikasi dulu sarana produksinya. Begitu juga dengan yang lain ya, kosmetik dan obat tradisional. Terus yang ketiga adalah kita mempunyai pelayanan pengujian di laboratorium. Nah ini misalnya orang-orang yang memerlukan, tapi pelayanan pengujian kita itu tidak untuk pribadi ya Pak. Jadi untuk institusi bisa, atau untuk pelaku usaha bisa, tapi bukan untuk pribadi yang tujuannya nggak jelas, itu nggak boleh ya. Nah karena itu ada ini apa, berkekuatan hukum. Mungkin lembaga, badan hukum. Lembaga bisa, pelaku usaha boleh. Kalau misalnya dia memang mau mendaftarkan, misalnya kan produknya dia perlu data uji laboratorium, dia boleh. Kayaknya memang harus terus berinovasi ya, khususnya inovasi untuk langsung mendekatkan antara ya mungkin antara balai besar atau lembaga atau institusi pemerintah lainnya langsung direct kepada masyarakat. Jadi tidak lagi melalui birokrasi yang begitu rumit, bahkan dengan WhatsApp aja bisa. Gitu kan ya, seperti tadi yang dijelaskan. Mungkin ada lagi inovasi pelayanan publik hari ini lagi digarap gitu. Iya. Ada sebenarnya banyak kita karena gini, kita ini sekarang ini dalam masa akan diaudit wilayah bebas korupsi kita.
Zona integritas. Nah, itu membutuhkan di situ membutuhkan inovasi-inovasi. Kalau kami ingin mencapai wilayah birokrasi bersih dan mandiri WBBM, itu kita membutuhkan inovasi. Jadi ada beberapa inovasi yang sudah kita diantaranya sebenarnya Kabayan itu tadi salah satu inovasi. Kemudian kita ada namanya sekarang ini juga salah satu program inovasi nih, judulnya Kelom Gelis. Kelom Gelis itu apa ya singkatannya, saya agak lupa sedikit nih. Namanya Kelom Gelis, ya? kenalan dengan Balai Besar POM di Bandung, berbagi edukasi dan layanan informasi saya misal. Itu Kelom Gelis. Kita ingatnya Kelom Gelis Kelom Gelis aja lah. Artinya kita kenalan aja, sama BPOM. kenalan sama BPOM, kita berbincang-bincang informasi. Nah, itu basisnya adalah sebenarnya IG Live. Seru ya? Seru. Nah, IG Live ini nggak seru kalau nggak saya satuin dengan radio, gitu loh. Nah, jadi pengembangannya adalah kita satuin dengan radio nih. Nah, ini sekali ini dengan PRFM. Kemarin dengan siapa? Nah, saya pengen mengajak juga lah, pendengar-pendengar radio. Katanya banyak milenial juga lah pendengar radio ya. Apalagi dengan IG ya. Nah itu Kelom Gelis. Terus ada satu lagi namanya aplikasi Lacak ya. Lacak ini sebenarnya untuk tracing aja sih. Tracing untuk orang yang misalnya melakukan dari pengujian tadi kan, supaya dia bisa mengetahui sampai di mana sih ini pengujian dia, apakah sudah dikerjakan, apakah sudah selesai. Nah itu dengan itu. Nah itu diantaranya. Masih ada beberapa lain lagi. Ya, sebetulnya saya pengen ngobrol setengah jam lagi, boleh nggak ya? Ini kayaknya udah di dada-dada ini soalnya. Tapi yang pasti gini, dari apa yang kita obrolkan hari ini, jangan lupa masih ada waktu untuk Anda ikut lomba bikin vlog sama lomba foto. Siapkan semuanya, temanya bisa ceklik tadi, begitu kan ya. Tapi sebetulnya ceklik jangan cuma jadi lomba fotonya aja ya. Ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita mah taunya makan, minum apa aja. Dipraktekkan ya. Dipraktekkan gitu ya Bu ya. Nah, di ujung-ujung perjumpaan kita nih, siapa tahu lain waktu kita bisa ketemu lagi sama sahabat BPOM, kita bisa ketemu lagi sama netizen PRFM di BBPOM di Bandung bersama Bu Naning yang saya yakin sebetulnya sibuk banget menyempatkan diri untuk live IG hari ini. Apa yang Bu Naning ingin sampaikan untuk para netizen, untuk sahabat BPOM, supaya ingat terus bahwa kita perlu cerdas sebagai konsumen dan kita perlu jujur juga sebagai pelaku usaha. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan? Oke, sebelum saya menyampaikan ya, tadi saya mengingatkan ya, lombanya tadi itu infonya ada di IG-nya Balai Besar POM Bandung ya, teman-teman nanti boleh dicek, di follow nanti bisa dilihat di situ. Nah, benar banget Mas, yang namanya obat dan makanan itu sebenarnya sangat strategis, benar nggak sih? Itu adalah ketahanan suatu bangsa. Bayangkan, kalau kita sebagai suatu bangsa makanannya tidak bagus, makanannya itu tidak bermutu, ya kan? Obatnya juga nggak bermutu, kita tidak punya daya tahan gitu. Jadi obat dan makanan adalah sesuatu yang sangat strategis. Untuk itu kita perlu tadi itu, satu, masyarakatnya harus pintar, harus cerdas. Membeli produk itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Ya, apa yang dibutuhkan itu yang dibeli, jangan apa yang dilihat itu yang dibeli gitu ya. Satu, itu masyarakatnya. Merasa ngacan. Gitu. Yang kedua, pelaku usahanya. Marilah jadi pelaku usaha yang jujur, yang bagus, menjaga kualitas, sehingga apa yang diberikan kepada masyarakat kita adalah produk-produk yang berkualitas, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang sehat, yang cerdas, generasi yang oke, masa depan kita pasti bakalan oke. Oke. Saya harap saya bisa kesini lagi untuk ngobrol-ngobrol bersama BBPOM di Bandung, khususnya Bu Naning yang sibuk banget, dan kita doakan sehat terus tim dari BBPOM di Bandung dengan kondisi dan keseharian kita yang cukup sibuk, tapi tetap kita harus patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan netizen PRFM dan juga sobat BBPOM di Bandung. Jangan lupa ikuti lombanya, jangan lupa juga cek klik kalau Anda ingin beli sesuatu begini, cek klik untuk Anda mau beli sesuatu, dan
Yang paling penting kita harus cerdas sebagai pelaku usaha dan juga sebagai konsumen. Sampai ketemu Bu Nani. Sampai ketemu. Salam buat semuanya. Salam. Salam buat Anda netizen PRFM. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih juga Mas.